Ya, meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita dengarkan Dhamma Desana yang akan dibawakan oleh Ibu Lani Anggawati di Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia kembali karena 3 hal. Harus berbahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus berbahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, ajaran kebajikan. Dan harus berbahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa mencari sang mati. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah mendengar kata-kata bijak yang mengatakan begini. Di dunia ini, orang bodoh itu kalah dengan orang pintar. Orang pintar itu kalah sama orang kaya dan berkuasa. Tapi orang bodoh, orang pintar, orang kaya dan berkuasa itu kalah sama orang hoki, orang beruntung. Jadi jangan heran kalau kita ini termasuk yang paling terakhir tadi karena hari ini kita kembali mendapat kesempatan bertemu dengan Dr. Cipto Susana. Selamat pagi Bu Susan. Ya, selamat pagi Bu Lani. Apakah suara saya cukup jelas? Sip, ya. Jadi kalau kita beruntung, mestinya kita juga harus menarik keuntungan ini dengan sesuatu yang kita harus punya, gitu ya. Nggak bisa ora paitan, nggak ada modal. Saya mau ingatkan dulu sebentar, apa yang nanti akan ditumpukin oleh pengetahuan Bu Susan yang luar biasa. Jadi saya mau ingatkan, kita ini beruntung sudah terlahir sebagai manusia. Kalau dilihat dari manusia, kembali ya, ini pikiran, ini luhur, tinggi. Jadi nanti kalau dengar Bu Susan, kita jadi manusia dong. Pikirannya yang tinggi, yang luhur, yang pointer gitu ya. Jangan sampai lemes, loyo, goblok gitu ya. Semangat. Lalu kalau kita lihat manusia, itu katanya terdiri dari istilahnya nama rupa. Nama itu bahasa Pali ya. Begini. Nama rupa. Ini dalam bahasa Inggrisnya mind and matter. Jadinya ini pikiran, ini materi. Ini menjadi batin, ini menjadi jasmani. Nah, batin ini bisa melihat jasmani. Jadi kalau ini hampir Natal ya. Kalau ini tangan bergerak, ini pikiran tahu. Tapi kalau tangan ditanya, weh pikiranmu lagi apa, Cah? Dia nggak tahu. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sering mengatakan, ayo kita kembangkan. Ini menjadi olahraga, yang ini olah pikir. Olahraga, 1, 2, 1, 2. Tapi kalau olah pikir, justru malah jreng-jreng, meditasi. Dia. Bagus ya? Bukan bagus orangnya, bagus kaosnya. Olah pikir inilah yang sering kita sebut sebagai meditasi. Kenapa kita kok perlunya apa meditasi? Kita katakan, lah, piye? Karena kalau kita sebenarnya lihat kehidupan, itu kan semuanya tidak lepas dari proses berpikir. Semuanya bermula dari pikiran. Dan celakanya, kita ini banyak kesengsem sama apa yang disebut dengan perasaan. Nanti akan banyak diterangkan itu. Perasaan itu dalam bahasa Pali kalau kita lihat dari meditasi ini wedana. Lain dengan perasaan yang kita biasanya aku merasa sedih, aku merasa ini. Ini perasaan yang kayak gitu itu sebenarnya adalah emosi. Dan ini adalah sangkara.
ulah pikir. Jadi jangan ngomong ya, kalau sedih itu perasaan. Itu ulah pikir. Maka kalau kita sudah ngerti hal ini, apalagi kalau lihat dalam meditasi, kita lihat bahwa yang namanya pikiran, ini kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kesengsem masuk ke dalam, kegulung di dalam emosi ini, dan kita merasa nggak kerukan, dan kita merasa aku kok sedih, aku kok ngelokro, aku kok gini kok gitu. Jadi kita lihat waktu meditasi, pikiran itu bisa naik, bisa turun. Kondisinya tuh kayak gitu terus ya. Tapi kalau kita sudah biasa melihat, detached, melihat, jadi tidak attached, tidak hanyut di dalam emosi kita, dalam perasaan yang nggak keruan, sangkara yang nggak keruan, maka kalau pas naik atau pas turun, kita ini bisa menjadi bosnya. Kalau saya ngomong sama Bu Susan, wah Bu Susan jangan pointer tenan, saya hormati, saya kagumi, saya sayangi. Terus Bu Susan karena sudah kenal Dhamma, dia cuma ngomong tok, oh ini sensasi menyenangkan, saya senang dipuji. Terus hal-hal yang baik ditingkatkan, rampung. Tapi kalau saya ngomong Bu Susan ini memang goblok, wis ora genah ini dikritik habis-habisan, Bu Susan merasakan oh sensasiku ora menyenangkan, tapi saya bisa ambil kritikan itu untuk membuat diriku naik. Maka semua yang kita lihat ini sebenarnya ada kebijaksanaan yang menjadi bos. Maka kalau naik kondisinya pas baik, ya dijadikan anicca, berubah karena sifat kehidupan selalu berubah. Yang naik dinaikkan lagi. Kalau posisi kondisi aku ciloko ini pas kondisi pikiran turun, jadi fisiknya juga turun. Ini kita harus naikkan lagi karena apa? Karena anicca. Jadi bagaimanapun juga kita tetap ngerti bahwa hidup ini ada harapan. Bahwa hidup ini harus semangat. Karena apa? Karena semuanya anicca. Itu pendahuluan saya. Bagaimana dengan neuroscience? Bagaimana dengan psikologi barat, psikologi timur? Inilah pakarnya. Ladies and gentlemen, Dr. Cipto Suzana. Silakan Ya. Bu. Terima kasih Bu Lani. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pak Adi bisa share screen? Ya, terima kasih Bu Lani mengingatkan saya kembali tentang apa itu emosi dan tentang apa itu perasaan. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dibicarakan di dalam Dhammadesana 2 minggu yang lalu. Bu Lani berbicara tentang wirya, berbicara tentang semangat. Nah, nanti ada kaitannya dengan emosi dan perasaan yang baru saja dibicarakan oleh Bu Lani. Nah, saya mau membahas apa itu semangat di dalam kacamata psikologi gitu ya. Jadi kalau di psikologi semangat itu apa? Nah, yang biasa kita sering dengar itu adalah kita itu termotivasi. Maka mengapa ada itu ya, apa namanya, semacam apa, bukan workshop, tapi seminar. Nah, seminar motivasi. Itu ada banyak sekali motivator, itu bayarnya itu kalau kita mau panggil motivator itu tinggi sekali ya. Jadi honor mereka itu tinggi. Nah, mengapa kok sampai kita itu butuh motivator? Karena kebanyakan orang itu merasa saya tidak bisa memotivasi diri sendiri. Maka mengapa ada profesi motivator yang sebetulnya menurut saya ya kita ini kurang pinter. Kalau istilahnya Bu Lani tadi, kita kurang mengolah batin kita
Sehingga kita sendiri itu nggak bisa memotivasi diri kita, sehingga kita itu butuh biaya mahal hanya untuk meningkatkan semangat. Nah, ini yang menurut saya beruntungnya jadi psikolog, Bulani. Beruntungnya jadi motivator karena ketemu banyak orang yang nggak mengolah pikirnya. Nah, sehingga ya terima kasih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau begitu terus, yang kaya itu para psikolog. Ini yang perlu saya sadarkan bahwa profesi ini lalu sebetulnya menjadi sangat mengeksploitasi orang lain. Menurut saya itu. Jadi tidak membuat orang itu berdaya, tetapi menjadi orang itu tidak berdaya. Mengapa? Karena motivasi itu sendiri lalu harus dijual, diperjualbelikan. Padahal sebetulnya kita bisa mengolah diri kita sendiri untuk memberi semangat untuk hidup kita dan memotivasi. Next, Pak Adi. Nah, sebelum saya masuk apa itu semangat atau motivasi di dalam pendekatan psikologi, saya mau mengingatkan, slide ini sudah saya paparkan beberapa waktu yang lalu. Kita semua perlu tahu bahwa emosi, seperti yang dikatakan Bulani tadi, itu bukan semata-mata perasaan. Tetapi emosi itu adalah interpretasi atas suatu kejadian. Jadi kalau kita lihat di sini, di tengahnya itu ada pikiran. Ya, di gambar pertama yang, ya betul, jadi itu ada pikiran, interpretasi terhadap kejadian. Nah, misalnya, kita ambil saja yang kanan, Pak Adi, yang depresi. Nah, ketika kita depresi, itu sebetulnya pikiran apa toh yang kita bangkitkan di dalam diri kita. Nah, pikiran orang depresi itu adalah saya tidak dihargai. Itu pikirannya seperti itu, ya. Ini tidak adil. Saya tidak terima. Ini sorry Pak Adi, itu marah ya? Yang depresi yang sana Pak Adi? Oke. Nah, jadi pikiran orang depresi itu adalah saya tidak berguna. Ya, masa depan saya itu suram. Lalu tidak ada yang bakal menolong saya. Kira-kira begitulah. Jadi kalau kita depresi itu, kalau Bulani tadi mengatakan ada sensasi tubuh yang kita rasakan, lalu kita merasa tidak nyaman. Nah, orang depresi itu ketika merasakan sensasi tubuh yang tidak nyaman, itu pikirannya seperti itu. Saya merasa tidak berguna, masa depan saya suram, lalu nggak ada yang bisa menolong hidup saya saat ini. Nah, ketika orang itu marah, nah ini, apa yang dipikirkan itu berbeda. Bukan saya tidak berguna, tetapi saya itu tidak dihargai. Karena saya tidak dihargai, maka saya marah. Nah, kalau depresi tadi, karena saya tidak dihargai, karena saya tidak berguna, maka saya sedih. Karena saya merasa masa depan saya suram, maka saya menjadi sedih. Nah, kalau berat itu menjadi depresi. Nah, sementara kalau marah, itu saya itu merasa diperlakukan tidak adil, saya itu nggak terima. Jadi ada semacam saya ini diintervensi. Karena ada orang mau mencampuri kehidupan saya jadi marah. Saya jadi, apa ya, bisa dendam kesumat. Ini kalau yang ekstrim. Nah, sementara kalau kita itu cemas, itu kita merasa saya itu dalam bahaya. Ada orang yang mengancam hidup saya, lalu sesuatu yang buruk itu akan terjadi pada saya, dan saya tidak mampu mengatasinya. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di masa pandemi ini, kita akan melihat pikiran kita masing-masing. Kalau pandemi itu bagi saya membuat saya itu tidak punya masa depan, maka orang itu akan jatuh di dalam depresi. Kalau pandemi itu membuat kita merasa tidak ada yang bisa saya ubah, tidak ada yang bisa menolong saya, bahkan diri saya sendiri itu nggak bisa menolong saya, dan hidup saya selama pandemi ini nggak berguna, maka biasanya orang itu menjadi depresi. Nah, kalau orang melihat pandemi sebagai sesuatu yang membahayakan,
sebagai sesuatu yang buruk dan saya tidak mampu mengatasi situasi pandemi, maka orang ini menjadi sangat cemas. Ya. Nah, sementara itu jika orang merasa bahwa kok pandemi ini, saya ini yang paling sengsara, itu berarti kan dia merasa tidak adil nih hidup ini. Ini kalau orang yang agamanya non-Buddhis itu kan punya Tuhan gitu ya. Dia bahkan menghujat Tuhan begitu. Tuhan itu nggak adil. Kenapa hanya saya yang hidupnya menderita? Lalu saya juga nggak terima. Mengapa di pandemi ini saya ini yang penuh kesengsaraan? Saya tuh nggak terima gitu ya. Nah lalu juga saya tuh merasa kalau kita kebetulan kena PHK, saya merasa nggak dihargai nih oleh bos saya. Maka yang terjadi adalah kemarahan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat mengapa pandeminya sama, tetapi ada orang itu bisa jatuhnya ke depresi. Ada orang yang jatuhnya cemas, ada orang yang jatuhnya marah, itu karena interpretasi kita terhadap peristiwa itu berbeda. Nah, maka mari kita refleksi, kita tuh jenis yang mana? Atau kita itu jenis yang semangat, yang dibicarakan oleh Bu Lani pada 2 minggu sebelumnya. Apakah pikiran kita itu dipenuhi semangat, sehingga kita itu tidak jatuh ke depresi, tidak jatuh ke kemarahan, dan tidak jatuh ke kecemasan. Nah, sekarang kita lihat yang ini, Pak Adi, yang depresi yang bawah. Ya, kiri. Ya. Nah, misalnya nih, pikiran kita itu merasa bahwa tidak ada hal-hal yang berarti di dalam hidup kita. Saya merasa hidupku akan kacau lagi nih. Saat bangun pagi itu kita sudah punya pikiran seperti itu. Maka apa yang terjadi? Pikiran itu membuat perasaan kita itu sangat, saya merasa lelah. Ya. Saya merasa sedih. Nah, kelelahan dan kesedihan ini kalau menurut Bu Lani tadi, ini kan yang disebut sebetulnya emosi, bukan perasaan. Ya, tetapi memang di psikologi sering-sering ini kita sebut afek sebagai sebuah perasaan, begitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Mengapa ketika kita merasa tidak ada hal yang berguna ketika bangun pagi, kita menjadi lelah dan depresi? Itu nanti kita lihat ada kaitannya juga dengan neuroscience. Itu kalau kita mau lihat. Nah, karena kita merasa nggak berguna, kita merasa lelah, apa yang terjadi? Pikiran kita itu akan mengarahkan kita juga pada perilaku. Nah, sehingga kita itu tetap di tempat tidur, tidak mau beraktivitas. Kalau istilahnya bulan itu nggak gregah, semangat gitu, itu nggak mungkin. Nah, sehingga mengapa orang-orang yang depresi itu pada umumnya menarik diri dari aktivitas. Mengapa? Karena nanti akan kita lihat bahwa sebetulnya pikiran itu akan memicu hormon tertentu yang membuat kita itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan munculnya hormon tersebut. Nah, Pak Adi bisa ganti slide. Nah, ini saya ambil contoh kemarahan ya. Jadi kita mau melihat lebih detail. Jadi misalnya nih kita didahului pengendara lain. Ini contohnya kalau di jalan raya. Orang yang mudah marah itu kalau didahului pengendara lain itu wah bisa orangnya dikejar, ini bisa terjadi perkelahian. Ini contoh paling gampang. Mengapa saya mengambil contoh didahului pengendara lain? Karena dalam psikologi ruang privat kita, ruang privat itu adalah lingkaran space pribadi kita itu kalau di jalan raya itu besar sekali. Atau di tempat publik itu besar. Kalau di dalam kelas itu ya cukup besar. Tetapi lebih besar itu di jalan raya. Sehingga kalau kita didahului kendaraan lain, kita merasa seluruh jalan itu adalah space privat saya. Sehingga kalau ada orang mendahului, kita merasa kita itu diintervensi. Ada orang yang merebut sesuatu yang ada di dalam diri saya. Jadi ini memang dalam psikologi, space orang, ruang pribadi orang itu
semakin di tempat publik itu semakin besar. Maka mengapa kalau di dalam lift pun kita didahului orang kita marah ya? Kenapa? Karena ruang publik kita itu semakin besar. Nah, misalnya kita didahului pengendara lain, itu pikiran yang muncul adalah orang ini sengaja memotong jalan saya. Nah, ini ada intervensi. Orang ini kurang ajar. Orang ini tuh mengintervensi ruang privat saya gitu ya. Lalu biasanya muncul lagi juga saya akan memberi pelajaran. Nah, ini yang terjadi. Nah, perasaan yang muncul itu adalah marah. Nah, ini di dalam Buddhism ada juga ini rasa fisik ya, Bulani, jantung berdebar-debar. Ya. Lalu detaknya itu lebih kencang. Nah, apa yang dipicu kalau kita lihat saat pikiran kita itu merasa bahwa orang itu memotong jalan saya, sebetulnya adrenalin ini, hormon inilah yang dipicu. Ya, jadi adrenalin ini membuat kita itu sensasi tubuh yang di bawahnya itu Pak Adi. Meningkatnya detak jantung, nafas menjadi lebih cepat, tubuh bergetar, terasa panas, berkeringat, bahkan kalau orang malah itu bisa mual-mual juga. Jadi bisa muntah karena kemarahan. Jadi sering kita lihat kalau orang di pengadilan itu dia nggak puas dengan keputusan hakim atau benci sekali melihat terdakwa, itu bisa muntah. Kenapa? Karena kebencian itu bikin adrenalin kita meningkat. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah pada perilaku. Itu menunjukkan ekspresi marah, bisa menyerang, siap siaga, berteriak, menampar, dan seterusnya. Nah, inilah sebetulnya yang dibicarakan berkali-kali dalam Buddhism. Meditasi itu salah satunya adalah mindful. Saya menyadari sensasi tubuh saya itu apa. Bahkan kadang-kadang kita nggak menyadari pikiran, tapi harusnya kita menyadari sensasi tubuh. Kalau detak jantung saya sudah meningkat, tubuh bergetar, ini adrenalin saya pasti naik. Ini harusnya kita sadar. Nah, ini kalau nggak disadari, ini bisa membuat perilaku marah kita itu muncul. Pikiran kita untuk marah semakin besar. Maka kalau Bulani mengatakan yang pertama itu mengamati nafas. Nafas itu juga bisa menunjukkan kondisi kita itu tenang seimbang. Atau kita itu nafasnya itu nafas cemas, nafas kemarahan, atau nafas depresi. Ini saya kira kalau kita sudah terbiasa meditasi, kita bahkan dari nafas, bukan melihat sensasi tubuh, kita sudah tahu. Kita ini nafasnya modelnya itu sedang depresi, atau marah, atau nafas kita itu tenang seimbang, atau cemas. Nah, lalu kalau meditasi berikutnya, Bulani mengatakan sensasi tubuh. Nah, ini akan membuat kita juga semakin sadar apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, next Pak Adi. Nah, kalau kita lihat jalannya adrenalin itu seperti apa? Nah, adrenalin itu, ini kan ada otak nih. Ketika kita punya pikiran tertentu, maka otak itu akan membuat ini ya, ACTH ini, sistem ACTH ini, itu memicu keluarnya adrenalin. Ini adalah kelenjar adrenal. Jadi sistem ini akan menstimulasi kelenjar adrenalin sebetulnya itu. Kelenjar adrenalin itu akan juga mengeluarkan kortisol. Maka kalau di psikologi Bulani ada riset, tidak pakai angket. Orang latihan relaksasi itu lalu diukur kortisolnya sebelum dan sesudah relaksasi. Sebelum dan sesudah meditasi itu kortisolnya akan diukur. Ngukurnya dari mana? Ngukurnya itu dari ini Bulani, air liur pagi hari. Oh. Jadi kortisol itu bisa diukur dari air liur di pagi hari. Kalau air liur kita di pagi hari itu kortisolnya rendah, artinya kita memang tidak sedang stres. Nah, orang yang stres itu pagi hari pun itu kortisolnya tinggi. Jadi kita tuh sebetulnya tidur tetapi tidak istirahat. Nah, jadi di psikologi itu ada riset, misalnya meditasi, lalu
Setelah itu kortisolnya akan diukur setiap hari. Mengalami penurunan enggak? Kalau itu tidak, berarti sebetulnya meditasinya belum berhasil. Nah ini tidak pakai angket, mengisi saya merasa stres gitu. Nah karena apa? Isian itu kadang-kadang tidak tepat. Tetapi kortisol tubuh itu jelas mencerminkan kita ini kondisinya stres atau enggak. Nah ini yang terjadi. Kalau kortisolnya itu tinggi, adrenalinnya tinggi, apa yang terjadi? Yaitu detak jantung kita meningkat. Ya. Lalu aktivitas pencernaan kita itu menurun. Maka mengapa orang marah, orang depresi, orang cemas itu nggak suka makan, nafsu makannya rendah. Kenapa? Karena energinya tidak digunakan untuk pencernaan. Lalu tekanan darah meninggi, lalu mengeluarkan apa? Nah ini gula darah ini Bulani. Jadi mengapa kalau orang stresnya tinggi, itu kita terengah-engah biasanya atau napasnya berat. Jadi oksigen aja nggak bisa masuk ke paru-paru gitu ya. Lalu jantungnya berdetak sangat cepat, lalu tekanan darah bisa meningkat dan gula darah meningkat. Maka saya masih ingat sekali kata-kata Bu Wena. Saya mengatakan kakak saya itu gula darahnya tinggi, Bu Wena mengatakan biasanya kalau gula darah tinggi itu stres Bu. Wah ini Bu Wena itu lebih canggih dari psikolog gitu ya. Jadi saya mengatakan iya Bu, ini saya sedang dalam rangka membuat kakak saya itu lebih bahagia hidupnya gitu ya. Jadi saya mengiyakan apa yang dikatakan Bu Wena karena menurut saya memang sistem otak dan tubuh kita itu seperti itu. Nah lalu 3 atau 4 minggu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa sebetulnya jantung itu akan mengirimkan pesan ke otak dan otak itu akan mengirimkan pesan ke jantung. Nah inilah sebetulnya yang membuat itu seperti lingkaran setan yang nggak bisa diputus. Jadi kalau kita tidak belajar untuk menenangkan diri mindful dengan berlatih meditasi, ini kalau kita bicara tentang meditasi, itu kita nggak akan bisa memutus lingkaran ini. Jadi jantung itu akan semakin membuat otak kita itu memproduksi hormon stres. Dan hormon stres ini akan semakin membuat jantung kita bergerak lebih cepat. Nah, oleh karena itu, mengapa dalam meditasi kita diarahkan ke tenang seimbang. Itu sebetulnya supaya kerjasama otak dan jantung itu tidak lebay istilahnya, sehingga membuat kita itu semakin tidak terkendali. Next Pak Adi. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan slide berikutnya Pak Adi. Lagi Pak Adi. Ya, dalam meditasi kalau kita lihat, meditasi itu bisa mengarahkan kita dari gelombang beta itu ke gelombang otak yang delta. Jadi arahnya itu memindahkan gelombang beta sampai ke delta. Nah, dalam latihan awal memang kita mau masuk ke delta itu sulit. Biasanya awal itu adalah alfa dulu. Maka mengapa Bulani itu mengatakan kalau orang itu awal-awal meditasi itu yang dirasakan ngantuk dulu. Jadi ada efek relaksasi, lalu mungkin tertidur gitu. Nah itu wajar kenapa? Karena untuk ke delta itu tidak mudah. Bahkan mungkin orang yang latihan meditasi berkali-kali, bahkan setiap hari, itu belum tentu bisa dibawa ke delta. Deepest meditation itu paling sulit. Nah yang mau saya jelaskan begini, ketika kita meditasi, bahkan saat di alfa, itu apa yang muncul? Kalau Pak dilihat di situ, ada serotonin itu Pak. Ya, lalu ada endorfin yang muncul. Nah ini yang nanti mau saya jelaskan. Semangat yang dikatakan Bulani itu di dalam neuroscience, mengapa kita semangat gitu? Karena kita itu menghasilkan endorfin. Tubuh kita itu menghasilkan serotonin. Nah, sehingga orang depresi, cemas, panik, itu tuh mengapa mereka diminta meditasi? Paling enggak, itu tubuh mengeluarkan serotonin dulu Bulani.
tubuh itu mengeluarkan endorfin dulu. Sehingga depresinya itu berkurang. Nah, nanti kita lihat fungsi masing-masing hormon ini berbeda. Nah, lalu ketika kita masuk ke gelombang theta, itu ada lagi juga yang dimunculkan bukan hanya serotonin dan endorfin, tetapi bahkan antikortisol. Nah ini, jadi hormon yang menyerang kortisol ini muncul. Jadi bukan hanya serotonin dan endorfin, tetapi bahkan hormon stres ini diblok. Nah ini mengapa ketika kita sampai ke theta, itu biasanya kita itu cerdas secara emosi. Ini kalau bahasa psikologisnya itu emosinya cerdas. Tapi sebetulnya kalau bahasanya Bulani itu saya kira kita itu lalu lebih mudah mendapat insight. Kalau Bulani bilang jadi luwih pinter gitu. Kita mudah sekali mendapat pencerahan. Kita bisa menggunakan intuisi kita secara benar. Insting kita itu bisa jalan secara benar. Nah, kalau kita semakin dalam ke delta, itu kalau kita lihat, itu tidak bicara lagi tentang serotonin endorfin, karena sebetulnya serotonin endorfin itu sudah otomatis muncul di dalam diri kita. Tetapi justru ketika kita itu semakin dalam meditasi, itu hormon yang muncul itu malahan hormon perkembangan sel. Mengapa meditator itu lebih sehat, Bu? Meskipun kita tua, itu tuh kita tidak mengalami degeneratif yang mengerikan. Maka ada banyak cerita biksu itu meninggalnya atau Dalai Lama itu meninggalnya saat meditasi ya. Jadi nggak sakit. Itu kenapa? Karena memang tubuhnya itu masih sehat tetapi dia sudah harus meninggalkan raganya gitu ya. Jadi kematiannya pun tidak mengalami kebusukan yang mengerikan. Itu kenapa? Karena dengan deepest meditation itu apa ya? Tubuh kita itu bisa merestorasi. Merestorasi itu apa? Memperbaiki diri kita itu bahkan secara fisik dengan lebih baik. Maka kalau sebetulnya mau awet muda itu nggak usah ke klinik kecantikan ya. Kita cukup melakukan meditasi itu murah meriah gitu. Dalam arti muda kita ya bukan dalam arti terus tidak terjadi pengerutan kulit dan seterusnya, tetapi secara fisik sel-sel kita itu menjadi lebih sehat. Nah, lalu kita ke slide sebelumnya, Pak Adi. Nah, ini kaitannya dengan perilaku tadi. Ketika kita itu punya emosi positif, yang sebelumnya itu yang saya bicarakan adalah emosi negatif, kemarahan, depresi, dan kecemasan. Itu kalau di psikologi kita sebut dengan emosi negatif. Nah, kalau emosi positif itu apa? Itu banyak sekali, kegembiraan, rasa bangga, kebahagiaan, apalagi ya, kesenangan, lalu cinta, itu juga emosi positif. Nah, emosi positif itu akan memicu atau hormon apa yang dikeluarkan. Jadi ini pikiran positif itu akan mengeluarkan hormon apa, dan hormon inilah yang membuat kita punya perasaan positif, menyenangkan. Nah, kalau Bulani bilang ada sensasi yang menyenangkan. Nah, sensasi yang menyenangkan inilah yang sebetulnya ingin kita cari terus di dalam hidup. Nah, maka Bulani mengatakan semangat itu ya bahaya. Kalau sensasi menyenangkan itu yang kita cari jadi loba. Ini yang saya ingat dari penjelasan Bulani. Nah, mengapa? Ya karena itu bikin addiction. Maka nanti kita perlu lihat semangat macam apa itu yang tepat. Nah, kalau tadi ketika kita itu marah, ketika kita panik, ketika kita itu depresi, hormon kortisol itu yang paling besar. Nah, sementara kalau emosi positif, nah tergantung emosi kita. Kalau dopamin itu biasanya membuat kita itu termotivasi untuk mencapai tujuan. Ini yang disebut Bulani semangat, gregah gitu ya. Nah, kenapa kok kita bisa semangat gregah? Itu karena tubuh kita tuh menghasilkan dopamin. Nah, sehingga dopamin ini membuat kita itu ingin mewujudkan keinginan kita, tidak ngelokro. Ini dalam bahasanya Bulani tidak ngelokro.
Dopamin ini jugalah yang membuat kita ingin mewujudkan keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita, lalu ini akan meningkatkan energi. Maka mengapa kalau orang itu punya hormon dopamin yang besar, maka orang itu kelihatan semangat gitu. Bahkan dari cara dia duduk saja sudah nampak semangat. Mengapa? Karena tubuh kita itu menghasilkan dopamin yang cukup besar. Bahayanya apa, Bulani? Orang yang mengalami gangguan manik, kegembiraan yang amat sangat, dan dia itu bisa punya delusi, waham kebesaran. Waham kebesaran itu saya merasa menjadi the God gitu. Saya adalah Tuhan. Saya adalah Bung Karno. Saya adalah superhero. Nah, orang yang punya waham kebesaran ini dopaminnya terlalu besar. Maka dalam meditasi itu kan tenang seimbang tadi. Kalau dipuji itu ya rasa lalu lebay. Itu yang dikatakan Bulani di awal. Kenapa? Ketika kita dipuji lalu lebay, itu yang terjadi adalah dopaminnya terlalu besar. Nah, kalau dopamin terlalu besar, kita malah delusi. Nah, saya kembali ke sosial media, Bulani. Sosial media itu jelas memicu dopamin. Jadi mengapa ketika kita itu banyak update status, banyak mendapat like, mengapa kita jadi gila lama-lama, lalu nggak sadar kita itu sedang punya delusi kebesaran gitu ya. Saya adalah orang hebat, saya orang paling top di dunia, lalu jadi narsisistik. Nah, sebetulnya itu adalah dopamin yang tidak terkendali. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan main-main dengan ini. Artinya apa? Hormon inilah yang juga memicu kita. Bahkan kalau itu sudah tidak bisa dikelola dengan meditasi, orang aja disuruh meditasi sulit, ini harus ke psikiater nih, Bu. Karena butuh obat untuk menurunkan dopaminnya dulu. Nah, padahal dalam meditasi yang semakin dalam, itu dopamin, serotonin, endorfin itu sudah tidak diproduksi berlebihan. Kita jadi tenang seimbang. Intinya begitu. Nah, maka bahayanya memang seminar motivator, seminar motivasi, latihan-latihan meditasi yang tidak membawa ketenang seimbangan, hanya bersifat memotivasi itu ada bahayanya, Bu. Karena dopaminnya itu akan dipicu sebesar-besarnya, lalu justru bukan tenang seimbang yang terjadi, tetapi kegilaan yang akan terjadi. Nah, ini yang saya garis bawahi tentang kata-kata Bulani 2 minggu lalu. Semangat yang seperti apa? Jangan loba. Nah, saya kira loba itu memicu dopamin, Bu. Ya. Jadi dopamin kita akan terlalu besar. Dan kalau hormon ini sungguh menguasai kita, akhirnya kita nggak bisa menguasai pikiran dan perasaan. Jadi bahayanya itu karena tubuh kita itu mereaksi setiap apa yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, emosi positif yang membuat kita itu merasa tenang dan nyaman, itu adalah serotonin. Jadi kalau serotonin ini efeknya relaksasi, bukan yang gregah, semangat. Tapi membuat kita itu lebih nyaman. Maka beda, kalau orang yang delusi, itu biasanya bukan serotonin yang dominan, tetapi adalah dopamin. Nah, serotonin ini membuat kita merasa nyaman, senang, lalu semua perasaan-perasaan depresi kita menurun. Maka ini sebetulnya kita sebut hormon relaksasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah endorfin. Nah, endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Nah, endorfin itu singkatannya endogenous morphine. Jadi mengapa orang itu ketagihan morfin, Bu? Karena hidupnya nggak bahagia. Maka mereka butuh morfin. Sehingga kalau tubuh kita sendiri nggak bisa menghasilkan endorfin, kita mencari morfin dari luar tubuh kita. Nah, sehingga mengapa orang itu addiction pada morfin, karena morfin itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Lalu pereda rasa sakit, pereda stres. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara psikologis itu bisa diturunkan oleh morfin. Maka meditasi itu salah satunya adalah menghasilkan endorfin. Maka kalau Bulani bilang dulu pernah dalam meditasi itu ada sakit kepala atau sakit di punggung nyut-nyut. Lalu
setelah merefleksikan, merasakan bahwa itu adalah anicca, lalu rasa sakitnya menghilang, itu sebetulnya bukan sekedar pikiran kita, tetapi tubuh kita juga mengeluarkan endorfin. Sehingga rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, lalu hormon yang berikutnya itu adalah cinta, compassion, ataupun cinta romantis, itu hormonnya adalah oksitosin. Nah, maka bahayanya itu adalah kalau misalnya kita itu suka pornografi, itu sebetulnya yang dimunculkan itu bukan sekedar oksitosin, Bu. Karena oksitosin itu ada dua, cinta romantisme dan compassion. Compassion itu cinta yang tidak mengandung hasrat seksual. Sementara kalau romantisme mengandung hasrat seksual, kalau compassion itu tidak mengandung hasrat seksual. Nah, persoalannya ketika cinta kita itu romantis, itu bukan hanya oksitosin yang muncul, tetapi juga dopamin. Nah, maka kalau kita kena pornografi itu kita bisa memperkosa orang. Itu karena dopamin inilah yang membuat kita bergerak untuk mewujudkan keinginan. Nah, keinginannya apa? Hasrat seksual. Nah, ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hormon-hormon ini dihasilkan oleh bagian dari tubuh kita secara berbeda. Nah, mungkin Pak Adi bisa ya untuk yang coba Pak Adi kembali dulu supaya Bapak Ibu bisa. Nah, coba kita perhatikan, dopamin itu diproduksi oleh nukleus akulata di hipotalamus. Nanti saya tunjukkan di mana. Jadi saat kita itu merasa semangat, itu sebetulnya otak kita di bagian mana yang menghasilkan dopamin, ya. Lalu serotonin itu bukan di otak, tetapi justru di saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan kita itu akan menghasilkan hormon serotonin. Ya, lalu kalau endorfin itu di pituitary di bawah hipotalamus. Lalu kalau dopamin itu juga di hipotalamus tapi oleh bagian yang berbeda namanya nukleus akulata. Nah, oksitosin itu di talamusnya. Nah, kita lihat Pak Adi. Nah, kalau kita lihat yang namanya hipotalamus itu di bagian yang biru itu Pak Adi. Biru muda. Ya. Nah, lalu nukleus akulata itu sebetulnya ada di daerah perbatasan biru dengan coklat. Itu ada di situ, ya. Lalu yang satunya lagi tadi yang di dekat hipotalamus. Nah, kelenjar pituitary itu juga ada di daerah itu. Nah, sehingga sebetulnya hipotalamus inilah yang paling besar menghasilkan hormon-hormon untuk emosi positif. Karena yang satu tadi serotonin dihasilkan oleh saluran pencernaan. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita masih ingat apa yang kita bicarakan 3 atau 4 minggu yang lalu, saya pernah mengatakan, dalam meditasi apa yang diperkuat? 1, itu adalah cerebral cortex. Nomor 3 itu Pak Adi. Nomor 3 ya, itu yang diperkuat. Sehingga kalau Bulani mengatakan membuat kita aware, membuat kita itu punya kesadaran. Itu kenapa? Karena cerebral cortex kita itu diperkuat. Sehingga kita tidak dibajak oleh emosi. Nah, pembajakan emosi itu kita jelaskan di gambar yang hitam putih ini Pak Adi. Itu ada garis titik-titik panah itu Pak Adi. Ya, itu adalah pembajakan emosi. Jadi kalau korteks kita itu kuat, itu emosi itu nggak akan dibajak. Nah, lalu yang berikutnya, yang diperkuat di dalam meditasi, itu sebetulnya apa Pak Adi? Yang berikutnya itu adalah bagian tapal kuda, yang di situ namanya hippocampus Pak Adi. Hijau itu ya, hippocampus itu hijau. Nah, hippocampus ini adalah daerah yang menghasilkan oksitosin compassion yang cukup banyak. Jadi kalau bagian hippocampus ini diperkuat, hormon yang muncul dalam diri kita itu bukan cinta seksual,
tetapi cinta yang betul-betul meta. Kalau dalam bahasa meditasinya yang kita sering sebut itu adalah meditasi meta, meditasi cinta, itu ada di situ. Nah, lalu yang kita turunkan, Pak Adi, itu adalah kerja amigdala, yang coklat itu, Pak Adi. Ya, jadi kalau kita meditasi, amigdala itu kita turunkan pekerjaannya. Jadi, kalau Bulani mengatakan semangat macam apa? Nah, saya kira semangat yang di hipokampus tadi, Bulani. Jadi semangat compassion, semangat untuk tidak loba. Nah, tapi ini sulit, Bu. Apakah setiap orang itu kalau meditasi bisa ke sana? Nah, ini adalah PR kita bersama. Kita bisa next, Pak Adi, ke gambar berikutnya. Lagi, Pak Adi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat video. Jadi, dalam video ini dikatakan bahwa apapun itu bisa menghasilkan dopamin. Nah, dopamin itu semangat. Tapi semangat yang kalau kita nggak hati-hati, itu sebutannya Bulani itu semangat loba. Semangat untuk jadi jahat nantinya gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam video ini judulnya Detox Dopamin. Mengapa? Kita itu akan ketagihan dopamin terus-menerus. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan jadi jahat. Kita akan juga jadi kecanduan hal-hal yang menyenangkan. Jadi semangat itu perlu kita kelola dengan baik. Nah, apa saja yang menimbulkan kita itu kecanduan dopamin? Itu misalnya game, pornografi, makanan yang enak-enak. Maka dalam ajaran Buddha itu ada juga orang itu yang harus makan dicampur-campur, saya ingat Bulani. Biar kita tuh merasakan nggak enak. Ini adalah detox dopamin, supaya kita nggak ketagihan dopamin. Nah, video ini mengajarkan kita supaya nggak ketagihan dopamin itu bagaimana. Mari kita lihat dulu, lalu saya akan lanjut ke paparan saya berikutnya. Mari Pak Adi. Apakah kamu tipe orang yang bisa larut dalam internet dan sosial media selama berjam-jam? Kalau iya, sama. Meskipun sama-sama tahu kalau waktu kita bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, tetap saja rebahan di kasur sambil scroll-scroll handphone jauh lebih menggoda. Padahal kita bisa gunakan waktu kita untuk belajar, olahraga, atau merintis bisnis sampingan yang itu semua akan bermanfaat buat kita nanti. Tapi, kenapa ya, meskipun kita tahu itu semua bermanfaat, kita tetap memilih untuk rebahan? Jawabannya gampang, karena rebahan itu mudah dan memberikan kenikmatan yang instan. Tapi, ada juga loh orang yang belajar dan olahraganya rutin. Kok bisa ya mereka memiliki motivasi lebih dari yang lain? Pertanyaan itu akan dijawab oleh dopamin. Dopamin adalah salah satu senyawa kimia organik yang berfungsi sebagai hormon dan neurotransmitter yang berperan penting di dalam tubuh dan otak. Singkatnya, dopamin adalah hal yang membuat kita menginginkan sesuatu, dan dengan adanya keinginan, kita akan termotivasi melakukan tindakan untuk mewujudkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, otak kita memprioritaskan aktivitas berdasarkan tingkat dopamin yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Kalau suatu aktivitas yang kita lakukan hanya menghasilkan sedikit saja dopamin, maka motivasi yang muncul juga sedikit. Sebaliknya, jika ada aktivitas yang menghasilkan banyak dopamin, kita akan termotivasi untuk melakukan aktivitas itu lagi dan lagi. Terus, apa aja sih aktivitas yang menghasilkan dopamin? Semua aktivitas yang berpotensi menghasilkan imbalan akan menghasilkan dopamin. Tapi jika kita tahu kalau tidak ada imbalan secara langsung, hanya ada sedikit dopamin yang akan dihasilkan. Contoh, saat kita akan makan makanan favorit, kita akan merasa senang, nyaman, dan perasaan baik lain karena dopamin. Meskipun sebenarnya makanan itu tidak sehat buat tubuh kita, yang penting otak dapat dopamin. Contoh umum adalah orang-orang yang kecanduan narkoba. Meskipun sudah tahu kalau narkoba itu buruk, mereka tetap mengkonsumsinya karena narkoba membantu menghasilkan dopamin, meskipun dengan jumlah yang tidak wajar. Hal inilah yang membuat mereka menjadi ketagihan, karena tidak ada hal lain yang dapat memenuhi kebutuhan dopamin otak mereka seperti narkoba. Pada dasarnya, semua aktivitas itu menghasilkan dopamin, bahkan saat kita minum air putih untuk menghilangkan haus. Yang menjadi masalah adalah saat kita terbiasa mendapatkan dopamin dalam jumlah yang tinggi. Beberapa aktivitas yang menghasilkan dopamin dengan jumlah tinggi seperti scrolling sosial media, browsing website,
main video games, dan menonton pornografi. Terus kita bertanya, memang apa ruginya? Tubuh kita punya sistem biologis yang bernama homeostasis, yang berarti tubuh selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang secara fisik atau kimiawi. Contoh sederhananya adalah saat kita kedinginan dan menggigil. Menggigil adalah upaya untuk menghasilkan panas agar suhu tubuh kembali normal. Begitu juga sebaliknya saat kita kepanasan dan berkeringat. Dan homeostasis punya cara lain, yaitu melalui kekebalan. Contohnya seperti orang yang terbiasa tinggal di daerah dingin akan lebih tahan terhadap suhu rendah dibandingkan orang yang tinggal di daerah yang panas. Begitu juga dengan dopamin. Jika kita terbiasa dengan dopamin berjumlah tinggi, kita akan enggan untuk melakukan aktivitas bermanfaat yang menghasilkan dopamin rendah. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu adalah dengan melakukan detox dopamin. Bagaimana caranya? Tentukan satu hari di mana di hari itu kita tidak melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti menggunakan internet, handphone atau laptop, mendengarkan musik, masturbasi, dan makan junk food. Prinsipnya, kita tidak bersenang-senang dalam satu hari itu. Hal-hal yang boleh kita lakukan seperti jalan-jalan di sekitar rumah, berdialog dengan diri sendiri, memikirkan tujuan dan target kehidupan, dan mencatatnya dalam kertas. Hal ini pernah saya lakukan saat nyepi di Bali. Saat itu kegiatan serba terbatas seperti browsing internet, menyalakan lampu, dan keluar jalan-jalan. Hampir semua kegiatan yang menghasilkan dopamin dalam jumlah tinggi tidak bisa dilakukan. Tidak ada pilihan selain menikmati momen kesunyian di dalam kosan. Tetapi, dengan cara ini saya dapat menyeting ulang kebutuhan akan dopamin dalam tingkat yang seharusnya. Coba direnungkan seperti ini. Setiap hari, kita pergi ke restoran-restoran terbaik dan memesan menu yang paling lezat. Hal ini menyebabkan makanan lezat adalah hal yang normal bagi kita. Sehingga, kita tidak lagi memiliki selera saat kita harus memakan semangkuk nasi putih saja. Tentu, orang yang belum makan selama 2 hari akan memandang semangkuk nasi tersebut berbeda. Kesimpulannya, detox dopamin menyebabkan hal-hal yang membosankan menjadi lebih menarik. Dan itu bisa kamu manfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat dengan lebih bersemangat. Tapi yang pasti hal ini tidak bisa kita lakukan setiap hari. Lakukan ini sebulan sekali saja. Untuk hari-hari lain, lakukan strategi ini. Manfaatkan kegiatan yang menghasilkan dopamin tinggi sebagai hadiah setelah kita melakukan pekerjaan sulit. Catat pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan dopamin rendah seperti membersihkan kamar, mengerjakan tugas, mencuci baju, mengerjakan bisnis sampingan, dan lain-lain. Lalu untuk pekerjaan yang telah selesai, kamu dapat menikmati kegiatan dengan dopamin tinggi tanpa rasa bersalah. Perlu digarisbawahi bahwa setelah dan akhir hari adalah kata kuncinya. Kalau kita membaliknya, saat melakukan aktivitas dengan dopamin tinggi di awal hari, kita akan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Jadi, mulai saja dari yang paling sulit dan menghasilkan dopamin yang paling rendah. Perlu diingat, sistem ini butuh rasio yang ideal. Contoh, untuk setiap 1 jam belajar, kamu berhak menghabiskan 10 menit menonton video di YouTube. Kalau kamu punya masalah dengan motivasi, silahkan coba detox dopamin ini, dan silahkan share pengalaman kamu melalui kolom komentar di bawah. Sekian video ini, ayo bareng-bareng jadi lebih baik. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan Bu Lani, kalau kita lihat, Pak Adi nanti bisa ke screen saya lagi, PPT ya. Jadi kalau kita lihat, memang dunia digital sekarang ini itu akan membuat kita itu kebal dopamin, Bu. Jadi sudah terlalu banyak hal-hal yang menyenangkan dan itu yang kita cari. Nah, maka mengapa anak-anak sekarang itu mudah bosan? Karena sudah terlalu tinggi. Maka sebetulnya meditasi itu adalah salah satu cara, kalau kita lihat tadi adalah detox dopamin. Nah, dari penjelasan ini secara neuroscience, saya itu menjadi semakin mengerti, Bu, kenapa kalau saya baca di beberapa ajaran Buddhism itu ya, Bu, kalau kita lihat kenapa tuh kita harus bermati raga. Itu karena sebetulnya detox dopamin kan, Bu. Kenapa itu para biku itu harus mencuci jubahnya sendiri?
Kenapa mewarnai jubahnya itu pakai kulit pohon nangka yang direbus macam-macam gitu ya. Lalu makan itu juga seadanya seperti biku-biku yang mengemis itu kan sebetulnya kita detoks dopamin ya. Apapun yang kita dapat itu kita makan. Kita tidak membiasakan diri pada sensasi yang menyenangkan. Nah, ini dengan neuroscience ini saya semakin sadar, oh ya hebat betul ya ajaran Buddha itu. Siddhartha itu mungkin tidak menjelaskan neuroscience gitu. Tetapi metode-metode yang dilakukan itu sebetulnya adalah detoks dopamin. Sehingga kalau kita lihat, kita itu jadi tidak kecanduan. Intinya itu. Lalu Bulani juga mengatakan supaya semangatnya itu terarah. Bukan semangat yang bernafsu. Intinya kan begitu. Nah, ini kalau secara neuroscience, Bu. Nah, Pak Adi, dalam slide berikut, itu saya mau menjelaskan lagi bukan dari kacamata neuroscience. Tapi ini kacamata ahli psikologi yang berbicara tentang ada macam-macam motivasi. Nah, motivasi yang disebut oleh Bulani semangat, wirya, yang membuat kita itu berkembang, itu kalau dalam teorinya Maslow, kita sebut sebagai being motivation atau meta motivation, yaitu motivasi yang tidak lagi disebabkan oleh keinginan saya memperoleh sesuatu yang kurang di dalam diri saya, atau yang kita sebut dengan deficiency motivation. Nah, biasanya orang yang merasa kekurangan itu kalau kita ibaratkan itu kita punya cangkir, tapi cangkirnya bocor, Bu. Mau diisi seberapapun itu nggak akan pernah penuh. Dan itulah yang disebut loba sebetulnya. Semangat yang loba itu seperti cangkir yang bocor. Kenapa? Karena motivasi kita itu untuk melakukan sesuatu karena kita merasa kekurangan. Bukan karena saya merasa punya kelebihan yang bisa saya bagikan ke orang lain. Nah, itulah maka Bulani mengatakan berdana itu membuat orang itu being motivation. Karena saya itu merasa punya sesuatu lebih yang bisa saya berikan ke orang lain. Nah, maka mengapa orang pelit, baik pelit uang maupun pelit ilmu, itu karena saya merasa kekurangan. Kalau ini saya berikan, ada sesuatu yang hilang di dalam diri saya. Maka Maslow mengatakan, kalau kita itu semangatnya, itu karena kita kekurangan, inilah yang berbahaya. Yang Bulani mengatakan jadi loba, dosa, iri, bisa bunuh orang, bisa jahat. Itu kenapa? Karena kita itu dimotivasi oleh sesuatu yang kurang. Jadi saya mau mencari sebanyak-banyaknya dari luar diri saya. Nah, semangat yang baik, wirya, itu menurut saya dalam interpretasi saya sebagai orang yang belajar psikologi, itu adalah yang being motivation. Ini artinya apa, Bu? Kita sudah tidak dipicu dopamin. Tetapi kita sudah ke deepest meditation. Ya, yang artinya kita sudah tenang seimbang, tapi kita merasa dunia ini ya berbagi. Sharing something itu adalah prinsip dari dunia ini. Nah, itu semangat yang Bulani jelaskan 2 minggu lalu itu kalau saya katakan, ya kalau kita masih di deficiency motivation, semangatnya keliru gitu. Kita harus ke being motivation. Bisa lanjut Pak Adi? Nah, sehingga Bulani, kalau kita lihat sebetulnya kenapa deficiency motivation itu berbahaya, kenapa? Karena gini loh, kita hidup tuh hanya untuk mempertahankan diri. Maka kalau berbagi, nah saya nanti nggak survive. Nah, kita hidup itu hanya untuk menyelamatkan diri. Maka kalau kita berbagi, kita nggak selamat, gitu. Kira-kira begitu. Orang hidup itu hanya untuk memiliki sesuatu. Maka kalau saya ini berikan ke orang lain, saya kehilangan sesuatu. Nah, orang hidup itu hanya untuk mencari penghargaan, itu esteem. Sehingga kenapa kita butuh like, kita butuh followers gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, meskipun itu kita sebut aktualisasi diri, kalau menurut Maslow ini masih defisiensi. Karena artinya apa? Aktualisasi diri itu eksis
saya butuh eksis gitu ya. Nah ini narsisistik itu adalah berhenti pada eksis. Saya butuh diakui. Nah, oleh karena itu semangat yang berhenti di sini itu yang disebut Bulani semangat loba. Yang beresiko, maka kita harus naik tingkat. Selanjutnya Pak Adi. Nah, sehingga kalau kita mau pakai bahasanya Maslow, sebetulnya motivasi yang didorong oleh kekurangan di dalam diri itu fokusnya adalah diri sendiri, Bu. Maka ini semangat yang salah, yang Bulani bilang, semangat yo semangat, tapi nek semangat salah itu adalah fokusnya pada diri sendiri. Mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sementara yang disebut being motivations itu adalah semangat saya itu untuk menolong orang lain. Ini yang disebut dengan others focus. Nah ini yang menurut saya, Wirya, itu interpretasi saya itu bukan semangat yang deficiency needs. Tapi yang sudah meta. Maka rodok-rodok nyerempet meta cinta itu ya Bu. Meta. Ya toh? Meditasi meta. Tapi kalau di sini tuh sebetulnya meta itu beyond myself gitu. Sesuatu yang ada di luar diri. Lanjut Pak Adi. Nah, kalau kita lihat semangat yang dimaksud Bulani di 2 minggu lalu itu adalah semangat yang sehat. Nah, kalau ini saya pakai teorinya Erikson, Bu. Ini ahli lain. Jadi saya pinjem-pinjem. Kalau tadi Maslow, ini Erikson. Kita itu pada waktu bayi sampai usia 18 bulan, itu tuh adalah tahap awal kita itu membangun relasi yang penuh kepercayaan atau tidak dengan orang tua kita. Kalau relasi kita bagus, nah ini sekaligus kita mengingatkan pada orang tua ya Bu ya, ini kan ada banyak parent. Kalau relasi kita bagus, maka anak kita itu akan mengembangkan kepercayaan mendasar pada relasi dengan orang lain. Maka ketika dewasa Bu, dia akan bisa memunculkan kebijaksanaan di dalam diri yang disebut dengan drive and hope. Saya punya harapan. Nah inilah yang disebut Bulani semangat. Nggak mudah depresi. Nah kalau kita itu relasinya nggak bagus di usia itu, biasanya anak-anak itu akan setelah dewasa mudah depresi, withdrawal. Mudah menarik diri, ngelokro. Yang banyak diproduksi adalah kortisol, Bu. Itu kira-kira begitu. Nah, lalu pada stase kedua, ini kalau anak-anak kita arahkan dengan baik, maka kebijaksanaan di dalam diri yang muncul adalah willpower. Saya punya self-control. Akibatnya apa? Ketika dewasa saya tuh tidak compulsion. Saya tidak mudah teradiksi dengan game. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, jadi semangat yang dimaksud Bulani itu adalah semangat yang ada dasar kebijaksanaan di dalam diri. Itu yang saya sebut ciri-ciri pribadi sehat menurut Erikson. Lalu ketika stase berikutnya, stage berikutnya itu pada usia 3-5 tahun, kalau orang tua bisa mengarahkan anak dengan baik, maka kebijaksanaan yang di dalam dirinya setelah dewasa, anak ini purposeful, punya arah hidup. Ya, sehingga tidak cemas, tidak kalau ada tantangan itu mudah ngelokro. Nah, lalu yang berikutnya Pak Adi, yang 6 aja, kita lompat ke 6. Nah, ketika basic 1, 2, 3, 4, 5 itu kuat. Ya, jadi orang tua itu harus memberikan dasar nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu harus kuat sampai remaja. Maka saya sangat memahami kenapa Bulani itu ragu-ragu punya sekolah untuk SMA ya Bu. Karena Bulani merasa kalau sudah ke tahap 5 itu bangunannya di 1, 2, 3, 4 orang tua nggak kuat, sekolah putra bangsa yang akan kesulitan. Ini saya bisa memahami. Kenapa? Karena kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak kuat, maka ketika usia SMA ke atas kira-kira
kebijaksanaan untuk mengembangkan cinta yang penuh compassion itu berat. Nah, padahal semangat yang dimaksud Bulani penuh compassion itu ada di love yang meta, bukan love yang seksual. Nah, maka saya ditunjukkan oleh Pak Adi beberapa statement-statement dari anak-anak. Itu saya lihat beberapa anak-anak yang ada di Putra Bangsa, ya ini syukurnya lah punya guru-guru yang baik di Putra Bangsa, sehingga statement yang berisiko itu ditanyakan ke saya juga. Nah, salah satu yang ditunjukkan ke saya oleh Pak Adi, itu saya mengatakan meskipun dia itu masih SMP, dia itu butuh rasa cinta dan kasih sayang yang defisiensi tadi, Bu. Merasa kekurangan. Sehingga anak ini tuh sangat butuh dicintai. Jadi kalau ada orang yang nggak mencintai dia tuh pengen bunuh diri. Nah ini padahal SMP loh, Bu. Belum lagi dia dewasa, itu relasi dengan orang lain pasti lebih bermasalah. Maka waktu itu saya katakan Pak Adi, Pak tolong ini diarahkan untuk punya rasa sayang terhadap diri sendiri, tetapi juga punya compassion terhadap orang lain, sehingga hidupnya itu tidak hanya ingin mencari persetujuan, penghargaan dari orang lain. Nah, lalu yang terakhir itu Pak Adi yang ke-8. Nah, ini kayaknya udah seusia kita ke atas ya, Bulani. Ya. Nah, sehingga kalau orang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bagus, maka orang itu tidak perlu takut mati seperti Damadesana Bulani minggu lalu. Karena orang sudah punya wisdom. Karena kematian itu ya biasa gitu. Nah, ini kalau di psikologi, Erikson menjelaskan dengan sangat bagus. Jadi kenapa orang takut mati? Karena orang itu tidak punya refleksi diri. Orang itu egois, pengennya itu hidup selamanya. Bahkan nggak mikir, kalau saya hidup itu jatah makan generasi saya penerusnya itu kurang. Karena saya nggak mati-mati itu nggak mikir, Bu. Yang penting saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Nanti kalau ada bayi yang lahir, itu tuh kita nggak mikir bahwa kita itu mengurangi jatah mereka untuk sejahtera. Karena kita itu sudah tua, nggak bisa apa-apa, tapi hidup gitu ya. Nah, ini saya kira semangat yang dimaksud oleh Bulani itu semangat yang dijiwai oleh virtus, kalau kita lihat. Nah, yang terakhir itu adalah wisdom. Nah, maka kalau sudah setua kita Bulani, kita nggak bisa mencapai wisdom, maka kok saya yakin semangat yang dimaksudkan Bulani itu semangat yang patologis. Semangat yang ada di kolom patologis. Semangatnya itu ngeri gitu ya, Bu. Lalu efeknya minggu lalu takut mati aja takut. Maka berlomba-lomba untuk hidup selamanya. Saya kira begitu. Baik Pak Adi ke berikutnya. Nah, oleh karena itu Erikson mengatakan semangat yang baik itu adalah semangat yang generativity, Bu. Semangat yang intinya itu caring for others. Nah, semangat yang seperti ini adalah semangat yang tidak loba. Maka arahnya harus ke generativity. Kalau Maslow tadi mengatakan dari self-focus menuju ke others focus, kalau Erikson mengatakan dari self-absorption, saya mengambil semuanya untuk saya, ke generativity, saya memberikan untuk orang lain, generous gitu. Nah, ini sebetulnya sama intinya, meskipun mereka punya teori yang berbeda. Dan saya kira Weria itu di situ, Bu. Intinya Weria itu semangat yang ada di situ. Next, Pak Adi. Nah, kalau kita lihat, Bu, dari bagan ini, dari lingkaran ini, saya kira yang perlu kita tingkatkan di dalam semangat itu adalah nilai-nilai penting yang ada di wisdom and knowledge itu. Semangatnya Bulani itu saya kira ada di situ dan ada yang di humanity.
Ya, Wirya itu sebetulnya intinya di situ. Ya, bagaimana saya itu mencintai belajar terus-menerus. Itu saya kira yang dimaksud Bulani semangat. Maka Bulani sering mengatakan, wah Bu Susan itu semangat belajarnya tinggi. Tidak disuruh memberi tanggapan, ya memberi gitu kan Bu. Kalau mau bolos nggak ikut Dhamma Desana mesti pamit gitu. Padahal Bulani mengatakan ini bukan kewajiban saya untuk ikut Dhamma Desana. Nah, itu yang dimaksud Bulani saya kira adalah semangat untuk belajar yang nggak pernah berhenti. Semangat untuk mengembangkan rasa tahu terus-menerus dan kreativitas. Maka Bulani itu dalam Dhamma Desana semangat mengatakan, ayo kreatif toh. Justru raiso mangan kuwi piye carane mangan. Itu saya ingat sekali. Kalau orang nggak kreatif ya pasti depresi. Nah, saya kira semangat yang dimaksud itu adalah semangat di knowledge and wisdom. Lalu yang di humanity itu saya kira adalah bagaimana saya semangat untuk tidak loba itu adalah love. Mencintai orang lain. Kindness. Semangat yang penuh dengan cinta kasih dan semangat yang mau berbagi. Social intelligence itu artinya saya mau sharing for others. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Bulani, itu yang bisa saya simpulkan dari dua Dhamma Desana Bulani. Mengapa toh kok kita itu takut mati karena nggak punya wisdom? Kita harus punya semangat seperti apa? Ya semangat seperti ini. Supaya tidak jatuh ke loba dan dosa. Supaya tidak jatuh ke delusi. Dopaminnya jangan kelebihan. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, ilmu psikologi itu mungkin sangat kognitif gitu ya. Kurang mendalam. Jadi sebetulnya kalau saya mencoba mengulas apa yang dikatakan Bulani itu ya sebetulnya ulasan Bulani itu lebih dalam dari psikologi gitu. Tapi konon kabarnya itu kalau nggak dibumbu-bumbui psikologi itu nggak menarik gitu ya Bu. Jadi ya inilah supaya Bapak Ibu lebih tertarik untuk mengembangkan kebijaksanaan. Untuk mengembangkan kebajikan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup acara ini dan nanti saya kembalikan ke Bulani, pertama hanya itulah yang bisa saya otak-atik gatuk Wiryanya Bulani dengan perspektif psikologi. Dan yang kedua, mari kita menonton learning point yang bisa kita pelajari dari filmnya Will Smith, Pursuit of Happiness. Apa toh inti kebahagiaan? Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pengen nonton filmnya silahkan tonton. Tetapi saya hanya memberikan cuplikan yang sudah dibuat oleh orang lain tentang hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari kebahagiaan. Dan mungkin ini menyambung dengan Wiryanya Bulani 2 minggu yang lalu. Terima kasih Bulani, Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. They all looked so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Stockbroker. Stockbroker. Yeah. Not an astronaut?
arrested for failure to pay parking tickets. And I ran all the way here from the Polk station. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. This part of my life, this little part, is called happiness. Ya, Bapak Ibu sekalian dan Bulani, terima kasih untuk hari ini. Saya kembalikan ke Bulani. Thank you, Bu. Tapi Ibu harus lebih berterima kasih karena mendapat kesempatan loh, Bu. Ya, Bulani. Dan para pemirsa kan ngunduh. Bu Susan kan nandur. Ya kan? Jadi ya, Bu. Minggu depan lagi. Ya, Bu. Minggu depan saya lagi. Ya. Karena katanya Bulani mau topo bisu ya, Bu. Ya, saya dan teman-teman di sini akan
meditasi akhir tahun. Jadi saya nggak usah mempersiapkan macam-macam. Saya cuma opening kayak gini nih, Bu Susan yang ngisi. Terima kasih Bu. Bagi Ibu Bapak Saudara-saudara, saya ingin menambahkan sedikit. Ngomong-ngomong sama orang pinter, ngerti banyak gitu, ada kemungkinan kita kaget loh. Mau ya, lah kuwi sing nomor 1 sampai nomor 5 kuwi nggonku elek kabeh rapote iki kok piye. Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa yang namanya masa lalu. Masa itu ada 3 ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya ingatkan, Sang Buddha mengatakan, sing wis yo wis. Masa lalu tidak akan kembali lagi. Maka gimana? Sing wis yo wis. Kita punya kebijaksanaan, punya semangat belajar, dan semua toh anicca. Jadi kalau kita dulu tidak mengalami yang bagus-bagus, seperti kata-katanya menurut Erikson, itu Bu Susan menjelaskan dengan sangat gamblang, jangan berkecil hati. Ayo kita berjuang, kita perbaiki. Kenapa? Karena kita punya 4 usaha benar. Artinya apa? Apa-apa yang sudah bagus, ayo kita tingkatkan. Apa-apa yang bagus kita belum punya, ayo belajar. Bangkitkan, kembangkan, tumbuhkan. Pokoknya semangat yang menumbuhkan hal-hal baik. Yang jelek-jelek, waduh aku demben kok ngene, kok ngono, aku adiksi, aku kecanduan, aku gendeng-gendengan. Yo wes, buang. Goodbye. Tegas, bunuh hal-hal yang buruk. Bukan bunuh diri, bunuh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena hanya satu yang berada dalam tahta pikiran. Gelap akan lenyap bila lampu kita ceklekkan. Mari kita ceklekkan kebijaksanaan itu, ceklekkan pencerahan itu. Apa yang sudah diberikan oleh Bu Susan, bekal yang sangat bagus untuk refleksi. Tapi kembali, sing wis yo wis. Mari kita ganti warna kehidupan kita yang gelap. Seperti film tadi, kita ganti dengan pencerahan, terang. Sehingga kalau mati, kita bisa tersenyum dan tidak sia-sia kita terlahir sebagai manusia. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.